Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd, teman-teman sekalian yang berbahagia, pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita, itu tafsir istima'i. Untuk itu kami silahkan kepada pemakalah baik kelas E dan silakan kelompok yang akan presentasi. Untuk itu kami silahkan. Tapi sebelum itu mari kita buka kuliah ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan yang mau presentasi. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 2 kelas E yang beranggota yaitu Redi, Bang Irwansah, dan Saudari Silmi itu akan menjelaskan tentang pengertian wabah, kemudian ayat-ayat Al-Quran tentang pandemi COVID-19, kemudian tentang cara menghadapi pandemi COVID-19. Baik, pembahasan yang pertama yaitu tentang pengertian pandemi COVID-19. Insyaallah saya sendiri akan menjelaskannya. Pengertian wabah COVID-19, pandemi ialah wabah yang berjangkit serempak di mana-mana, meliputi daerah geografi yang luas. Dari sana dapat dipahami bahwa pandemi sendiri merupakan epidemik yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang, sementara epidemi sendiri adalah sebuah istilah yang telah digunakan untuk mengetahui peningkatan jumlah kasus penyakit secara tiba-tiba pada suatu populasi tertentu. Jadi kalau pandemi itu suatu wabah yang mana telah menyebar dan menyerang di berbagai negara atau benua. Dan ada epidemik. Epidemik itu wabah juga, tetapi hanya menyebar dan menyerang di suatu daerah tertentu. Dari epidemik ini menyebar kemana-mana sehingga menjadi pandemi. Kemudian pandemi COVID-19 ini kalau menyerang kepada seseorang yang imunnya kuat atau masih muda, maka akan hanya demam, batuk biasa gitu. Namun kalau menyerang orang-orang yang sudah tua dan ada penyakit pada orang tua tersebut seperti diabetes, seperti tekanan darah tinggi atau diabetes atau penyakit jantung, maka COVID-19 tersebut akan sangat serius pada orang tersebut. Bahkan bisa-bisa orang tersebut meninggal dunia. Kemudian yang kedua, ayat-ayat Al-Quran tentang pandemi COVID-19. Yang pertama, Al-Quran surah At-Taghabun yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin illa biiznillah wa may yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah, dan barang siapa beriman kepada Allah, niscaya Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Kita akan menjelaskan ayat Al-Quran tersebut
menurut Al-Imam Al-Alamah Jalaluddin bin Abdurrahman Asyuti wa Syekh Al-Mutabahar Jalaluddin Abdurrahman bin wa Syekh Al-Mutabahar Jalaluddin Abdurrahman di dalam kitab Tafsir Jalalain, beliau menjelaskan tidak ada sesuatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah atau dengan kepastiannya. Dan barang siapa beriman kepada Allah melalui ucapannya bahwa musibah itu datang atas kepastian darinya, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada kalbunya untuk bersabar di dalam menghadapinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi setiap musibah yang menimpa kita, baik yang besar seperti ibu meninggal atau adik meninggal atau seperti COVID-19, atau musibah yang terkecil, kita lagi berjalan di suatu jalan terus keinjak duri, maka musibah tersebut terjadi karena izin Allah, dan musibah tidak akan terjadi kalau Allah tidak mengizinkan. Dan Allah memberikan petunjuk ke dalam hati orang-orang yang sabar, kepada orang-orang yang beriman. Mereka sabar dalam menghadapi ujian tersebut. Kemudian tafsir kemenang. Allah menerangkan bahwa apa yang menimpa manusia, baik yang merupakan kenikmatan dunia maupun yang berupa siksa, adalah qada dan qadar, sesuai dengan kehendak Allah yang telah ditetapkan di bumi yang telah ditetapkan bumi. Ada yang namanya qada dan ada yang namanya qadar. Qada itu adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang mana tidak bisa dirubah, seperti kematian. Kalau waktunya mati, ya mati, tidak bisa lagi dirubah. Sebagaimana Allah berfirman, فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Maka apabila telah datang oleh ajal mereka, tidak bisa dimundurkan sedikit pun atau dimajukan. Kemudian qadar. Qadar itu adalah ketentuan Allah yang bisa dirubah sesuai dengan usaha kita. Seperti mencari jodoh. Qada dan qadar ini itu terjadi atas izin Allah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang boleh berusaha dan berdoa semampunya, namun hasil tetap kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan itu kita tidak akan kecewa dengan Allah, dan kita tidak akan ada pada diri kita yaitu penyesalan. Kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 100, surah kedua ayat 155 dan nyampe 156. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Tafsir Imam As-Suyuti, Tafsir Jalalain. Dan sungguh kami akan memberimu cobaan berupa sedikit ketakutan terhadap musuh, kelaparan, paceklik, kekurangan harta disebabkan datangnya malapetaka, dan jiwa disebabkan pembunuhan, kematian, dan penyakit, serta buah-buahan karena bahaya kekeringan. Artinya kami akan menguji kamu, apakah kamu bersabar atau tidak, dan sampaikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar bahwa mereka akan menerima ganjaran kesabaran berupa surga.
Di dalam ayat ini Allah SWT menjelaskan bahasanya Allah akan menguji kamu dengan sesuatu daripada ketakutan. Seperti takut kepada musuh, takut kepada virus corona, dan kelaparan, paceklik, dan kekurangan daripada harta dan buah-buahan. Dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yakni orang-orang yang sabar, di dalam menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena seseorang yang mengaku beriman belum cukup hanya dengan perkataan, namun Allah akan menguji mereka dengan ujian yang begitu banyak. Kemudian tafsir kemenang. Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, bahan makanan. Astagfirullah. Kemudian tafsir kemenang. Allah akan menguji kaum muslimin dengan berbagai ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, bahan makanan. Dengan ujian ini, kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Mereka akan mendapat predikat sabar dan mereka orang-orang yang mendapat kabar gembira dari Allah. Allah memberikan ujian tersebut supaya kaum muslimin menjadi umat yang kuat mentalnya, kukuh keyakinannya, tabah jiwanya, dan tahan menghadapi ujian dan cobaan. Terus apakah yang diucapkan ketika mereka mendapatkan ujian? Mereka mengucapkan sesuai dengan firman Allah, alladzina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila menimpa akan mereka oleh musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya milik Allah dan sesungguhnya kepada Allah orang-orang kembali. Itu merupakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un merupakan perkataan pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala atas ujian tersebut. Kemudian tafsir kemudian sambungan ayatnya itu ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah, mereka orang-orang yang mendapatkan salawat dari Allah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Kemudian tafsir Al-Azhar tentang tafsir Al-Azhar, yaitu orang-orang apabila menimpa kepada mereka suatu musibah, mereka berkata, sesungguhnya kita ini dari Allah, dan sesungguhnya kepadanya lah kita semua akan kembali. Ucapan yang begini mendalam tidaklah akan keluar dari dalam lubuk hati kalau tidak menempuh latihan. Kabar kesukaan apakah yang dijanjikan buat mereka? Kalau di dalam tafsir Al-Azhar, yaitu orang-orang yang mendapatkan musibah tersebut, mereka berkata, kita ini dari Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Dan perkataan ini berasal daripada lubuk hati yang paling dalam. Kemudian yang ketiga, Al-Quran surah Al-Hadid. Bismillahirrahmanirrahim.
ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. Artinya setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Ayat tersebut menurut Al-Imam Suyuti, Imam Jalaluddin, di dalam kitab tafsir Jalalain, tiada suatu bencana pun yang menimpa di bumi seperti kekeringan, dan tidak pula pada diri kalian sendiri seperti sakit dan kematian anak, melainkan telah tertulis dalam kitab di Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menciptakan semuanya. Demikian pula mengenai hal yang menyangkut nikmat dikatakan seperti itu, sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi apapun yang menimpa kita yang berupa ujian seperti kekeringan dan pada diri kita sendiri seperti sakit, hal-hal tersebut telah dituliskan oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan kita. Dan hal tersebut sangat mudah bagi Allah. Kemudian kita masuk ke tafsir Kemenang. Ayat ini menerangkan bahwa semua bencana dan malapetaka yang menimpa permukaan bumi seperti gempa bumi, banjir, dan bencana alam yang lain serta bencana yang menimpa manusia seperti kecelakaan, penyakit, dan sebagainya telah ditetapkan akan terjadi sebelum dan tertulis di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan makhluknya. Kalau di dalam tafsir Kemenang hampir sama dengan tafsir Imam Jalaluddin, Al-Imam Jalaluddin. Apapun yang terjadi kepada kita seperti sakit, kecelakaan, atau kepada yang bukan diri kita seperti banjir, gempa, dan tsunami dan lain-lainnya, itu telah dituliskan oleh Allah SWT di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz sebelum Allah menciptakan manusia tersebut. Cukup sekian yang dapat Ridi sampaikan. Dan selanjutnya pembahasan tentang cara menghadapi pandemi COVID-19 yang akan dijelaskan oleh saudari kita yang bernama Silmi Maharani. Kepadanya dipersilakan. Terima kasih atas terima kasih atas kesempatan waktunya. Mohon maaf. Bentar. Nah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya ingin coba menjelaskan ya, bagaimana kiat-kiat kita dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Tentunya ini berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Nah, teman-teman, wabah COVID-19 ini adalah salah satu di antara macam-macam musibah yang Allah turunkan. Sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan Redi gitu ya, ketakutan pada jiwa misalnya di antaranya dari penyakit. Nah, maka dari itu wabah COVID ini merupakan salah satu ujian yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa ketakutan kepada kita, baik itu secara psikologis maupun secara biologisnya ya. Nah, kemudian teman-teman, sudah seharusnya bagi kita semua itu memiliki kesadaran bahwasanya yang memiliki wabah ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka dari
bahwa wabah ini adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita ingin wabah ini segera diangkat, maka mintalah kepada yang punyanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak lain tidak bukan Allah itu menurunkan salah satu cobaan bahkan azabnya kepada sekelompok kaum, tidak lain itu pasti mengandung hikmah yang bisa dipetik oleh manusia itu sendiri. Berbicara tentang bagaimana kita cara menghadapi pandemi COVID-19. Tentunya yang pertama, kita itu harus sabar dan ikhtiar. Karena sebagaimana ayat, ketika seorang hamba diberikan ujian dan cobaan, hendaklah ia bersabar. Dan tidak lupa kesabaran itu juga harus disertai dengan ikhtiar, supaya kesabarannya itu tidak sia-sia. Adapun sabar, menurut Ibnu Qayyim, sabar itu ada 3 macam. Yang pertama, sabar dalam menjalankan segala perintah dan ketaatan. Menjalankan perintah dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian perintah-perintah dari pemerintah termasuk di dalamnya. Sebelum itu ya, perintah dari Rasul, kemudian para ulama, karena ulama itu pewaris para nabi. Kemudian kita juga harus mengikuti segala peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Karena apa? Semuanya itu serta-merta untuk menjaga kemaslahatan di antara kita semua. Oke, dalam kasus corona ini, tentu saja kita itu diperintahkan bersabar. Nah, bersabarnya itu dengan kriteria kita harus senantiasa melaksanakan segala perintah yang dianjurkan oleh pemerintah, yakni menjalankan protokol kesehatan. Selain itu ada juga fatwa-fatwa MUI ya, yang mana di sini mengatur tata cara peribadahan bagi umat muslim di Indonesia, yang mana peribadahan itu melibatkan banyak orang, seperti sholat berjamaah itu. Nah, kita tuh harus taat dan patuh mengikuti peraturan yang sudah dikeluarkan. Yang kedua ialah sabar dalam menjauhi segala larangan, seperti hal-hal yang sudah dilarang dalam protokol kesehatan kita gitu ya, berkerumun, kemudian apalagi tidak menjaga kebersihan diri dan lain sebagainya. Kemudian kita itu harus sabar dalam menerima takdir Allah. Ya, tadi ini ya, bahwasanya semua ini adalah termasuk ke dalam qada dan qadar Allah. Maka dari itu kita selain dari wajib mengimankan bahwa adanya qada dan qadar ya, kita itu harus bisa menerima takdir ini. Karena semua ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, kita tidak berdaya apa-apa. Nah, dengan adanya pandemi ini merupakan sebuah kesempatan bagi kita untuk bisa mengaplikasikan ketiga kriteria sabar yang telah tadi disebutkan. Oke. Selanjutnya. Nah, di sini saya memasukkan fatwa MUI ya tentang protokol ketika melaksanakan peribadahan. Namun apabila saya sebutkan satu persatu sepertinya akan tidak mengefektifkan waktu. Dari itu teman-teman bisa membacanya sendiri. Nah, setelah kita bersabar dan berikhtiar, tentu saja kita harus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena usaha tanpa berdoa ialah sombong dan berdoa tanpa usaha ialah bohong. Adapun ayat Al-Qur'an yang memerintahkan kita untuk senantiasa berdoa kepada Allah itu ialah surat Al-Baqarah ayat 186. Allah berfirman,
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i ila da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Jadi di dalam ayat ini kita itu diperintahkan untuk berdoa, kemudian yakin bahwasanya Allah itu akan mengabulkan doa kita. Kontekstualisasinya dengan ayat ini, dengan pandemi ini, ya selain kita menjaga melaksanakan protokol kesehatan sebagai upaya kita untuk menghadapi pandemi ini, kita juga harus berdoa. Yakin bahwasanya suatu hari nanti Allah akan mencabut kembali pandemi ini dari kita semua. Teman-teman, ada poin yang tidak kalah penting nih dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, yakni ialah menjaga persatuan. Yang kita tahu ya, negara Indonesia itu kan negara yang sangat heterogen. Namun bagaimana agar persatuan ini tetap terjalin secara utuh? Karena dalam menangani pandemi COVID itu kita itu harus gotong royong, bahu-membahu dan saling menyatu gitu. Supaya tidak ada perbedaan pandangan, terutama perbedaan pandangan tentunya pada hal-hal yang usuliyah ya, sebagaimana dalam hal-hal yang usuliyah itu ialah tujuan kita atau langkah kita atau bagaimana kita mengatasi pandemi ini. Nah, itu tuh kita harus serempak gotong royong. Dan ya, mengenai perbedaan yang sifatnya itu sebuah keniscayaan, tentunya ini merupakan perbedaan yang bersifat furu'iyah, seperti bagaimana sabun apa yang kita pakai untuk cuci tangan, hand sanitizer merek apa gitu. Nah, itu merupakan perbedaan yang terjadi sebagai keniscayaan. Adapun mengenai konsep persatuan ini, dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan dalam Quran Surat Al-Imran ayat 13 ya teman-teman. Ayat 103, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablim minallahi wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'a fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala syafa hufratin minan nari faqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Nah, ketika konsep persatuan ini yang ada dalam Al-Qur'an kita sejajarkan dengan upaya kita dalam menangani COVID ini, maka ini erat kaitannya dengan persatuan berkebangsaan ya, ukhuwah wataniyah. Sebagaimana yang sudah tadi saya jelaskan ya, teman-teman. Kemudian sebagai penguat, nah solusi untuk menghadapi COVID-19 ini tidak lain ialah semua elemen masyarakat itu harus sepakat dan bersatu dan tidak membentuk perbedaan pandangan dalam hal mencegah menangani COVID-19 ini. Jadi intinya kita sudah satu suara dengan pemerintah, kita harus mengikuti apa yang sudah dikomandokan agar tidak terjadi perbedaan-perbedaan. Dan meskipun ya banyak itu kasus-kasus yang sebenarnya itu berbeda dengan
tujuan kita, maksudnya berbeda pandangan gitu ya. Seperti vaksin ada sekelompok yang pro vaksin, ada yang tidak juga. Tapi ya semestinya tidak begitu gitu ya. Kita itu harus menjaga persatuan suara. Nah, teman-teman, setelah kita bersabar, berdoa, berusaha, tentunya kita harus bertawakal. Nah, tawakal ini mengapa jadi urutan paling akhir? Karena tawakal ini karena ketika kita melaksanakan tawakal, maka kita itu harus melaksanakan usaha sebelumnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk bertawakal ini dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 11, lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi min wal. Mohon maaf teman-teman, tadi bukan ayat yang tepat ya. Sebetulnya ayat yang tepat itu surat At-Taubah ayat 129. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Oke, terjemahnya bisa teman-teman lihat sendiri. Masuk ke pembahasan yang terakhir nih. Hikmah adanya pandemi COVID-19 ini. Nah, tadi yang kita highlight gitu ya, Allah itu menurunkan suatu ujian atau bahkan azab tidak serta-merta hanya menurunkan saja, tetapi pasti mengandung hikmah yang bisa kita petik. Di antara hikmah yang bisa kita ambil dari adanya wabah COVID ini, itu merupakan media untuk merefleksikan diri, merenungkan kembali apakah wabah ini merupakan teguran dari Allah agar kita sadar hal apa, ulah kita apa sampai Allah itu memberi teguran kepada kita. Mungkin ini disebabkan oleh kita sendiri. Nah, adapun hikmah yang bisa kita ambil di antara itu yang ke satu, hikmah untuk diri pribadi. Nah, ialah tidak lain COVID ini ialah untuk memperbetulkan manusia. Artinya dengan adanya hikmah COVID ini seorang jadi lebih dekat kepada Tuhannya, jadi lebih tahulah, oh jadi Allah itu sedang menegur kita. Kita memohon maaf kepadanya, jadi lebih sabar lagi dan lebih giat lagi. Kemudian jika ia bersabar, maka Allah akan memberikan balasan yang terbaik untuknya. Hikmah kedua, hikmah untuk masyarakat. Ialah dengan adanya COVID ini, kita semua bisa lebih serempak gitu, menjaga persatuan dan saling bahu-membahu. Tadi ya, sudah disinggung tentang gotong royong. Kemudian semua masyarakat itu, ya, oleh karena tadi ranah pribadinya semakin mendekatkan diri, semakin sadar, maka di satu populasi pun mereka akan serempak untuk memperbetulkan diri. Kemudian hikmah untuk negara. Meskipun ya dari dampak COVID ini kita mengalami kemunduran dalam berbagai sektor, misalnya dari sektor ekonomi yang merosot gitu ya. Tetapi tetap saja dengan adanya COVID-19 ini, hikmah untuk negara itu bisa memupuk persatuan dan kesatuan bangsanya. Sebagaimana tadi sudah disinggung dalam hikmah pada masyarakat. Ya mungkin presentasi dari kelompok kami dicukupkan sekian. Apabila dari teman-teman ingin
memberikan tanggapan, kami persilakan. Nah, mungkin untuk mengefektifkan waktu, mungkin dilanjut ke presentasi dari kelas D ya, teman-teman. Ya, baik. Sudah selesai, Silmi? Sudah, Pak. Oke. Dari kelas D mana ini? Dari kelas D belum ada kelompoknya, Pak, karena kemarin belum pernah masuk. Siapa ini yang ngomong ini? Saya, Pak. Aufa. Iya. Oke. Kalau begitu, Aufa, untuk pertemuan berikutnya menyesuaikan dengan tema yang kelas E ya. Kelas E minggu depan apa temanya? Oh, mungkin kelas E minggu depan. Ya, yang kelas D? Karena kita belum mulai, berarti kita dari awal. Enggak, gini. Atau mengikuti. Biar menyesuaikan, jadi kelompok pertamanya mengikuti sesuai dengan kelas yang sudah presentasi. Jadi kelompok yang harusnya pertama, kelompok kedua, jadi dia diakhirkan. Begitu ya, Aufa? Atau lebih lanjutnya nanti komunikasi dengan saya? Oke, Pak. Baik, Pak. Ya, baik. Oke, silakan kalau ada pertanyaan sebelum saya respon dari makalah yang sudah dipaparkan. Izin bertanya, Pak. Silakan ke kelompok yang sudah presentasi, ke moderator ya. Nanti saya tanggapi di akhir. Baik, Pak. Izin bertanya ke saudara moderator, Kak Redi. Ya, silakan Adam. Ya, tadi sempat disinggung terkait dengan vaksin ya. Iya. Saya ingin menanyakan hal tersebut. Jadi kemarin sempat bertemu seorang, bisa dibilang ustadz lah. Dia mengatakan bahwa vaksin ini mengandung minyak babi. Nah, saya sendiri belum teliti terlebih dalam apakah benar. Dan saya tanyakan, kata beliau, MUI sudah mengesahkannya juga. MUI sudah tahu kalau itu mengandung minyak babi dan dibolehkan disebarluaskan. Nah, dengan dalil MUI membolehkan itu yang ad-daruratu tubihul mahdzurah. Ini jelas kan suara saya? Jelas. Dengan dalil ya karena darurat. Nah, itu tanggapan pemakalah gimana terkait hal tersebut? Apakah harus mencari obat lain dulu sebelum memakai vaksin, ataukah langsung memakai vaksin? Nah, seperti itu. Terima kasih. Halo, saudara moderator, bisa diambil poinnya? Bisa, Adam. Bisa, Adam. Oke, baik. Terima kasih. Teman-teman yang lain, kalau ingin memberikan masukan atau pertanyaan, dipersilakan. Iya, saya ingin bertanya ya. Ya, silakan. Ya. Ini saya tanggapi dari pertanyaan Adam itu sebenarnya tentang fikih sih sebenarnya. Yang itu masuk ke pembahasan saya gitu. Tapi kalau pemakalah mau menanggapi ya dipersilakan gitu. Jadi yang mau saya tanyakan tentang ujian gitu ya, pandemi COVID-19. Itu kan ada di surat At-Taghabun ya yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi di ayat 11 bahwa tidak ada suatu musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Nah,
apa itu berarti ya kalau misalkan gitu dia kena virus itu. Nah, apakah itu sudah menjadi ketentuan Allah gitu ya, bahwa fix dia itu harus kena gitu. Dia harus kena COVID meskipun dia sudah berikhtiar sebelumnya dengan hand sanitizer, dengan memakai masker gitu ya, dan social distancing. Dengan cara seperti itu pun ternyata memang Allah sudah mentakdirkan dia untuk kena gitu virus COVID-19. Nah, apakah seperti itu gitu ya menurut itu dari pemahaman saya. Nah, terus di sisi lain ada juga yang sudah berusaha gitu ya. Dan dia tuh kena COVID-19 tapi dengan usaha dia akhirnya pun jadi seseorang itu sudah ditetapkan di lauh mahfuz gitu ya kan, di sini dijelaskan bahwa ujian itu sudah ditetapkan di lauh mahfuz. Nah, apakah ketika seorang itu sudah ditetapkan di lauh mahfuz itu dia harus kena COVID-19 gitu. Dan dengan ikhtiarnya itu bisa mengubah apa yang sudah ditakdirkan Allah di lauh mahfuz itu. Jadi ada dua sisi. Nah, itu gimana? Ini sekalian saya diskusikan sih di sini. Jadi seperti itu. Bagaimana moderator? Oke, Pak Ustaz. Oke, terima kasih. Saya ada teman-teman satu lagi ya, atau masih ya lebih 3 juga nggak apa-apa, nanti dibantu. Oh, ready, maaf, Ica mau izin bertanya. Ya silakan, Ca. Ya baik, sebelumnya terima kasih banyak kepada pemateri yang telah memaparkan materinya. Ini kan tentang pandemi dalam perspektif Al-Quran ya, pandemi COVID-19. Nah, tadi juga disinggung mengenai ujian di dalam pemaparan pemateri tadi. Nah, yang ingin tanyakan mungkin barangkali ini adalah pertanyaan yang klise ya, atau udah lama banget dan udah ditanyakan banyak orang gitu. Nah, tapi Ica ingin tahu gitu bagaimana pandangan dari pemateri sendiri. Mungkin juga di dalam forum ini banyak juga pandangan yang lain ya. Nah, yang ditanyakan adalah dalam pandemi ini kita sadari bahwa banyak hal yang sebenarnya di dalam pandangan manusia itu kehilangan gitu. Bukan hanya jiwa, tapi juga harta misalnya, tapi juga jabatan, pekerjaan, dan sebagainya. Nah, bagaimana sebenarnya kita sebagai manusia gitu menanggapi sesuatu yang dalam pandangan manusia biasa atau pada umumnya konsep kehilangan tadi gitu. Kehilangan atau ya mungkin ada sebagian kita menyebutnya ujian, atau adakah itu sebagai rintangan, tantangan dan segala dan sebagainya gitu. Nah, bagaimana pandangan pemateri terkait hal itu gitu? Apakah kita hanya menerima saja atau ada sesuatu pandangan lain dari pemateri sendiri gitu? Karena kan di pandemi ini kita banyak ya dengar ada orang yang kehilangan jabatannya, ada orang yang kehilangan pekerjaannya, atau ada orang yang ekonominya sangat turun banget gitu, kehidupannya benar-benar down ya, atau mungkin ada orang yang kehilangan keluarganya yang itu bukan hanya satu tapi nggak hanya satu gitu. Itu kira-kira pandangan pemateri sendiri bagaimana gitu. Terima kasih banyak. Oke, Ca. Silmi, saya menjawab pertanyaannya Ica dulu ya, Silmi. Iya, boleh, Red. Silakan. Ini pertanyaan Ica ini tentang kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan
nyawa bahkan. Terus bagaimana kita menyikapi kehilangan tersebut? Yang pertama, cara kita menyikapinya adalah dengan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita husnuzon kepada Allah bahwasanya ini adalah yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan menggantikan dengan yang terbaik. Karena Allah Subhanahu wa taala itu bagaimana kita berprasangka kepada Allah, ya begitu hasil yang akan kita terima. Itu yang pertama, kita husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mesti menyadari apapun yang kita miliki itu hakikatnya bukan milik kita, tetapi milik Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lillahi ma bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh." Milik Allah lah sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Itu. Pertama, kita husnuzon kepada Allah. Yang kedua, kita menyadari itu bukan milik kita. Dan kita bersabar di atas kehilangan tersebut. Karena itu bukan milik kita. Gitu, Ca. Dari Redi. Oh iya, terima kasih Redi. Tapi ini, barangkali menyambung pertanyaan Ica tadi, pernah suatu ketika seseorang nanya ke Ica gini ya, mungkin beliau juga dapat tekanan batin, ngebatin gitu karena kehilangan, kayaknya sepertinya seseorang. Nah, jadi dia nanya kayaknya kayak gini, kriteria hati yang bagaimana yang dikatakan benar-benar menerima gitu. Mungkin kalau materi, misalnya kayak bersabar, harus ikhlas, segala macam kan, itu diterima oleh otak gitu ya. Itu kan materi, sifatnya materi, dan itu diterima oleh otak. Nah, dia pernah nanya ke Ica seperti itu, hati yang bagaimana sih yang sebenarnya ikhlas gitu. Gitu. Mungkin Ica juga nanyain hal ini, mungkin di forum ini, di diskusi kita kali ini, barangkali ada pandangan lain gitu, dari pemateri sendiri, teman-teman, dan juga Bapak dosennya. Terima kasih banyak, Redi, sebelumnya. Iya, sama-sama aja. Dari Silmi atau dari teman-teman yang pengen menjawab atau memberikan ilmunya terhadap pertanyaan Ica itu dipersilakan. Bismillah, Red. Untuk pertanyaan Ica, sebetulnya saya setuju tadi ya dengan pendapat Redi, bahwasanya semua ini hanya titipan Allah. Jadi kita menyadari bahwasanya segala sesuatu ketika diambil oleh pemiliknya, ya tentu itu bukan milik kita. Ya meskipun cara pelaksanaannya itu sangat sulit, tapi tentunya kita itu harus berlatih gitu, sampai mencapai puncak keridhaan itu sendiri. Nah, untuk pertanyaan lanjutannya, mungkin nanti saya akan coba menggali lagi itu ya, apa yang saya ketahui. Di sini saya ingin mencoba pertanyaan Valisa ya. Nah, apakah apa yang sudah ditetapkan di Lauhul Mahfuz itu tidak akan merubah ikhtiarnya gitu? Maksudnya meskipun dia telah ikhtiar, tapi Allah itu tidak menakdirkan dia, tidak menakdirkan nasib dia berubah gitu. Nah, tadi mendapat terinfeksi COVID itu termasuk takdir yang bisa dirubah tentunya. Namun bagaimana jika seseorang itu sudah ikhtiar tapi tidak ada perubahan dalam nasibnya? Nah, saya itu pernah belajar gitu ya. Salah satu dari klasifikasi takdir Allah itu ada
hal yang hanya ada pada ranah ilmu Allah dan ada hal yang ada pada ranah Lauhul Mahfuz. Jadi hal-hal yang ada pada ranah Lauhul Mahfuz itu terdiri dari takdir mubrom dan mu'allaq tadi. Yang takdir yang bisa dirubah itu juga ada di ranah Lauhul Mahfuz. Nah, bagaimana ini kan terinfeksi ini merupakan takdir yang bisa dirubah, tapi sudah ikhtiar kenapa tidak berubah gitu. Maka dari itu ketika terjadi takdir yang seperti demikian, ini masuk ke dalam ranah takdir yang ada pada ketentuan Allah, ilmu Allah, gitu, pengetahuan Allah. Jadi memang sudah Allah menakdirkan ia seperti itu. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Nah, kemudian pada permasalahan yang soal pertama ya, mengenai vaksin. Kalau menurut hemat opini pribadi, ya kita itu pertama harus mengomparasikan, membandingkan dulu nih dari pendapat yang pro vaksin dan kontra. Kita mulai dari pendapat yang kontra dulu. Tadi ada seorang ustadz yang menyatakan bahwa vaksin itu mengandung minyak babi. Nah, pertama analisis dulu atas dasar apa pernyataan tersebut. Nah, apabila ada, ya mungkin ya sudah kita terima. Kemudian di sisi itu kita membandingkannya dengan fatwa ulama yang sudah melegalkan atau menghalalkan vaksin ini. Karena yang kita tahu meskipun vaksin itu merupakan virus yang dilumpuhkan gitu ya, tapi kita itu harus melihat sisi kemanfaatannya. Vaksin untuk balita itu kan gunanya, manfaatnya itu sangat banyak sekali ya. Nah, begitupun vaksin untuk pandemi COVID ini. Ya mungkin apabila kita sudah mengomparasikan, kita itu membandingkan dulu nih, mana yang lebih bermanfaat bagi kita, apakah itu kita tetap tidak vaksin, lalu apa solusinya gitu. Kalau misalnya tidak vaksin, lalu kita itu harus bagaimana? Kalau misalnya kita vaksin, ya sudah berarti kita menerima kebijakan dari pemerintah dan fatwa MUI ini. Karena di sisi lain tentunya ya fatwa MUI itu tidak serta-merta atas atas pertimbangan yang matang juga, dan yang mempertimbangkannya itu ialah para ulama-ulama, itu bukan masyarakat awam. Ya, mungkin itu tanggapan dari saya, Adam. Selebihnya dari teman-teman boleh menambahkan apabila ada kekeliruan atau ada informasi yang bisa disampaikan. Sih jawabannya. Pengen menambahkan? Iya, silakan Reddy. Kita husnuzon ya, prasangka baik ya kepada MUI, Majelis Ulama Indonesia. Tentunya mereka para MUI, bapak-bapak MUI itu menginginkan yang terbaik untuk kita dan bangsa dan negara ini. Gitu. Dan kita itu ada dua ya. Ada orang yang memproduksi hukum, yang mengeluarkan hukum, yaitu MUI. Dan ada yang menerima hukum. Jadi para MUI itu adalah orang-orang itu adalah para ulama yang dipercaya oleh negara kita untuk memproduksi hukum. Dan tentunya di dalam mereka menetapkan, memproduksi sebuah hukum, mereka tidak main-main atau tidak mengikuti kehendak diri
Karena kita percaya bahwasanya mereka adalah MUI, Majelis Ulama Indonesia. Namun untuk menghilangkan ragu-ragu di dalam hati kita, ini ada Ustadz bilang itu ada minyak babi. Kok MUI membolehkan? Kok MUI memproduksikan mengeluarkan fatwa tersebut? Kalau memang ada keraguan dalam hati kita, kita bagus melaksanakan penelitian atau kita menemui MUI pusat di Jakarta atau MUI daerah bisa juga. Kemudian kita tanyakan juga alasan Ustadz mengatakan vaksin itu ada minyak babi terus haram itu apa alasannya? Gitu Dam, dari saya Dam. Oh, baik, tadi terima kasih, boleh saya tanggapin ya? Boleh. Namun kan aneh sepakat nih sama MUI ya, karena kan keadaan darurat, saya bilang Ustadz. Tetapi dia jawab gini, emang MUI udah meneliti obat-obat yang lain dulu. Apakah udah dicoba nih obat-obat yang lainnya? Kenapa harus langsung vaksin? Diratakan semua langsung divaksin. Udah kan enggak dicoba nih obat-obat yang lainnya. Kalau kayak gini kan belum darurat namanya, belum darurat. Karena belum dicoba obat-obat yang lainnya. Gimana tanggapan Rede atau pemakal yang lainnya? Nah ya, saya ingin izin menanggapi. Tadi ya Ustadz itu mengatakan ya memangnya belum ada ikhtiar yang lain. Nah, solusi tercepat untuk saat ini ya, solusi tercepat untuk menangani COVID ini ialah tidak lain vaksin yang sudah ada diproduksi. Dan untuk memproduksi vaksin itu membutuhkan waktu yang lama lagi, kan? Nah, apabila kita mencari atau menunggu cara lain, ini akan berdampak tidak baik juga untuk keadaan kita. Sudah hampir berapa tahun ya? Ya sudah, semenjak COVID ini datang kan sudah sekian lama, namun dampak yang kita rasakan itu sangat-sangat sangat-sangat buruk gitu. Dan alhamdulillah sekarang pada saat datangnya vaksin, kita tidak menjadi solusi gitu, menjadi jawaban kita. Oh ini nih, biar virus ini segera hilang, ikhtiarnya ini. Kalau misalnya kita menunggu lagi, dampak terburuk dari COVID yang kita rasakan akan semakin lama lagi. Dan itu pun untuk mencari yang halal mungkin ya, dari bahan-bahan yang halal itu tentu saja memerlukan waktu yang tidak tertentu, tidak menentu gitu. Tidak bisa langsung ada solusinya. Jadi harus apa dulu riset-risetnya gitu. Bagaimana dulu risetnya? Apa nih yang sekiranya bisa menjadi obat dan lain sebagainya. Jadi saya rasa kalau misalnya menunggu dulu barang yang halal, apakah itu tidak akan memperburuk keadaan atau bagaimana? Sedangkan untuk mencari vaksin yang halal itu memerlukan waktu yang cukup, yang tidak menentu tadi. Bisa jadi lebih lama dari adanya vaksin yang sekarang turun ini. Itu sih kalau menurut pandangan saya pribadi ya, opini. Saudara Sederajat mau ngomong, silakan Sederajat. Sederajat. Siapa izin masuk nih ya? Iya silakan. Pengen nanggepin pertanyaan Ica sih tadi. Ya silakan Jad. Begini kan, kita nggak bisa ngomong kiri ya. Kalau misalkan ketika kita melihat dari sudut pandang agama, kita kan selalu dituntut untuk bersyukur, bersabar, dan ya udah terima aja gitu, ini takdir loh. Tapi di sisi lain, kalau misalkan kita melihat dari kacamata dunia kesehatan, misalkan dunia kesehatan kan sedang terpuruk gitu, bener-bener jatuh banget lah, karena memang ini pertama kalinya gitu dunia diserang pandemi yang sebesar ini gitu kan. Nah, ketika ada orang-orang yang kasusnya seperti tadi, kalau menurut saya sih kita kurang pantas ya
kurang pantas ketika selalu apa ya, semuanya selalu dikaitkan dengan agama gitu. Karena nggak semua orang punya pikiran yang sama. Kita boleh menyarankan, ayo dong bersyukur gitu, ayo dong sabar gitu. Tapi bersyukur yang kayak gimana gitu. Kita boleh misalkan secara pribadi gitu kan, kita boleh bersyukur, sangat bersyukur. Kalau misalkan saya pribadi, saya sangat bersyukur dengan adanya pandemi ini. Kenapa? Ya karena saya bisa lebih mengenal keluarga, lebih mengenal lingkungan sendiri gitu. Yang notabene kita semua di sini kan kebanyakan ya perantau lah. Tapi ketika ada pandemi, kayak seakan-akan Allah ini kayak nyuruh kita deh, ayo dong manusia ini kita suruh berhenti dulu gitu. Suruh berhenti ini maksudnya dengan aktivitas-aktivitas yang, dengan kesibukan-kesibukan yang udah menjadi rutinitas tuh, kayak tiap hari kerja, terus tiap hari kuliah, terus ya ada orang yang bahkan bisa mungkin ya mengenal keluarganya sendiri aja enggak gitu. Ketemu dengan keluarganya sendiri aja ya jarang. Tapi apakah kita pantas itu mengatakan bersyukurlah gitu dengan adanya pandemi kepada orang-orang yang mereka sedang merasa kehilangan? Kalau menurut saya itu kurang baik gitu. Tapi coba kita masuk ke dari sisi manusiawinya itu. Kalau mengutip dari kata-katanya Jalaluddin Rumi sih, kata kayak gini sih. Apapun yang hilang darimu akan kembali lagi dalam wujud lain gitu. Nah, mungkin nasihat dari Rumi ini bisa masuk ke segala aspek. Apapun yang hilang darimu ya akan kembali lagi gitu dengan wujud yang lain, entah apapun itu yang mungkin kita nggak bisa menebaknya, atau mungkin kita nggak bisa mengira-ngira apa yang akan terjadi ke depan nanti. Ya contoh besarnya kita kan kehilangan momen selama 1 tahun kita nggak kuliah ke kampus, tapi hikmahnya apa sih? Kembali lagi dalam wujud lainnya itu apa sih? Ya kita bisa lebih kenal dengan keluarga, kita lebih kenal dengan orang-orang di sekitar kita yang mungkin kita udah lama nggak peduli ke mereka, yang seharusnya kita lebih peduli kepada mereka. Nah, kalau misalkan menanggapi takdir, apakah ini takdir? Ya, ini memang takdir. Dalam sebuah novel, kalau nggak salah, novel itu judulnya Timekeeper. Jadi di novel itu menceritakan ada satu orang itu diberikan karunia gitu, diberikan kekuatan, dia bisa mengatur waktu gitu, bisa memundurkan waktu, bisa memajukan waktu, dan bisa memberhentikan waktu gitu. Nah, tetapi di akhir novel ini si penguasa waktu ini mengatakan ternyata di dunia ini nggak ada sesuatu itu yang berjalannya lebih cepat atau lebih lambat, katanya kayak gitu. Semuanya ini selalu berjalan tepat waktu. Contohnya gini, misalkan kita tadi pagi bangun telat, ya memang sebenarnya kita tuh nggak telat, ya emang harus bangunnya jam segitu gitu kan. Emang nggak ada yang telat. Misalkan kita lulusnya, ada beberapa orang kan yang gap year gitu. Sebenarnya ya mereka emang harus masuk kuliahnya di saat itu gitu, bukan di tahun sebelumnya kayak gitu. Nah, dari novel ini benar-benar kita tuh kayak belajar gitu kan. COVID-19 ini emang ya kejadiannya harus di akhir 2019 lalu gitu, ketika ada di China kan ya, di Wuhan. Nah, ketika masuk Indonesia di bulan Februari yang 2020 ya memang masuknya harus di bulan itu dan tahun itu gitu. Walaupun dengan berbagai macam cara kita melakukan apapun itu, kalau misalkan udah waktunya ya udah. Kalau menurut saya sih cara menyikapi takdir paling enak itu kalau udah kejadian ya udah gitu. Kalau misalkan belum kejadian kan kita bisa mengusahakannya, tapi kalau misalkan udah terjadi ya kita kalau misalkan nggak
menerimanya, ya kita mau kayak gimana lagi gitu. Terus kalau misalkan hati yang kayak gimana sih gitu, yang gimana ya, kalau menurut saya sih hati yang berhati-hati gitu, hati yang selalu berhati-hati, karena ya seperti yang tadi, semua yang terjadi di dunia ini itu ya selalu tepat waktu gitu sih. Kalau misalkan kata Ibnu Arabi sih, inti dari seluruh hidup ini tuh tentang kesabaran, dan itu bisa jadi salah satu faktor sih, bukan salah satu faktor, bisa jadi salah satu rujukan. Kalau misalkan udah kita bisa menyikapi takdir, ya semuanya ini selalu berbicara tentang kesabaran. Sekalipun kita sudah bisa menerima kalau misalkan semuanya ini terjadi dengan tepat waktu, tapi kalau misalkan kita nggak sabar, ya apa jadinya nanti, kayak gitu sih. Ya mungkin itu aja sih. Terima kasih. Maaf nih kalau misalkan kurang jelas. Ya, terima kasih Saudara Sudrajat. Itu hati yang ikhlas tadi yang Ica tanyain itu udah dijawab Silmi belum? Belum Red. Bentar ya. Ya, silakan pemakalah untuk merespon ya. Untuk merespon apa yang tadi belum terjawab. Saya kira diskusinya menarik dan hidup ya. Saya senang. Silakan pemakalah kalau masih ada yang perlu direspon atau beberapa yang belum direspon. Nanti baru saya akan mereview dan merespon di akhir. Kebetulan saya di pusat nanti bisa merespon tadi apa yang didiskusikan. Silakan. Iya, Pak. Ya, kalau dari Redi ya, hati yang ikhlas itu hati yang bisa menerima ketetapan Allah, baik itu yang baik maupun yang buruk. Hati kita bisa menerima. Namun, untuk mencapai kepada tingkatan hati yang menerima itu ada prosesnya gitu. Dimulai kita belajar daripada syariat agama Islam, kemudian dengan menuntut ilmu, dengan beramal, dengan ikhlas, itu kan ada tingkatannya. Nanti naik ke tingkat makrifat, terus hakikat. Kalau orang sudah makrifat, sudah hakikat, apapun yang terjadi kepada dirinya, dia senang. Namun kalau kita yang belum nyampe ke makrifat dan hakikat di dalam ilmu tasawuf itu, pasti dalam hati kita, kalau yang dirasakan gitu, pasti kita akan merasakan tidak senang gitu, belum senang. Contoh, kalau kita sakit gitu kan, kita lihat hikmah sakit itu kan ada 3 tuh. Bisa mengangkat derajat kita, terus menghapus dosa-dosa, memberikan pahala, dengan catatan kita bersabar. Redi paham itu, 3 itu paham, ngerti kan? Namun di dalam hati belum senang juga, masih ada nggak senangnya. Karena itu kan belum nyampe ke makrifat hakikatnya itu. Tapi kalau udah nyampe, insya Allah tuh ikhlas, senang. Itu Ustadz, itu Redi dapatkan dari Ustadz gitu. Dia yang bilang gitu kan. Dan memang Redi lihat dia banyak masalah, dia banyak yang dibangun. Namun dia senang aja terus, biasa-biasa aja. Karena dia meyakini bahwasanya semua itu sudah diatur oleh Allah dan Allah lah yang akan membangun rencana saya, gitu katanya. Kemudian pertanyaannya Palisa itu, saya itu pernah dengar diskusi, bukan diskusi ya, dialog Ustadz Abdul Somad dengan Kiai Haji Abdullah Gimnastiar yang disingkat AA Gim. Saya itu ada dengar membahas tentang corona juga. Di dalam akidah ahli sunnah wal jamaah, kata beliau, kita itu, kata Ustadz Somad, di dalam menghadapi COVID-19 ini,
kita itu mesti berusaha dan berdoa, berikhtiar supaya tidak terhindar daripada COVID-19. Seperti MUI berusaha juga, kita pun berusaha dengan menjaga kesehatan kita, dengan menjaga jarak, dengan tidak berkerumun di tempat yang ramai, itu adalah bagian daripada usaha-usaha. Namun ketika kita sudah berusaha, tapi kita masih terkena COVID-19, berarti itulah takdir daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Namun sebelum itu kita mesti ada usaha dan doa. Beda lagi dengan aliran Qadariyah. Kalau Qadariyah, dia tidak berusaha. Apapun yang terjadi itu dari Allah. Gitu. Bukannya Jabariyah ya? Jabariyah ya itu, Redi, maaf. Iya, Jabariyah. Ya, izin masuk ya. Saya ingin menanggapi tadi pertanyaan lanjutan dari Ica gitu ya, mengenai hati yang sabar. Nih, sabar. Ya, ikhlas nih. Mengenai hati yang ikhlas. Nah, jika dalam sedekah, ketika sedekahnya ikhlas, maka seseorang itu tidak memikirkan apakah Allah akan memberikan saya balasan ataukah tidak. Jadi itu sudah pasrah, ya sudah, ini terserah Allah saja, mau Allah akan beri saya ganjaran atau tidak, karena Allah itu yang maha tahu gitu, yang maha tahu. Lalu bagaimana jika ikhlas ini kita hubungkan atau kita renungkan dalam ranah kehilangan. Nah, ketika kita ikhlas, maka hati kita juga tidak akan mempertanyakan bahwa Allah itu kenapa sih gitu. Apakah Allah itu memberi ujian berupa kehilangan ini untuk menguji saya atau untuk menghukum saya atau menegur saya gitu. Dia itu tidak mempertanyakan, karena dalam hati orang yang ikhlas itu sudah gitu ya, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah yang maha tahu. Nah, mengenai bersyukur tadi ya, bersyukur ketika kita mendapat musibah. Saya mengambil pelajaran dari almarhum Syekh Ali Jaber ya. Nah, ketika beliau itu terkena musibah yang kemarin ditusuk itu, beliau itu memberikan tips kepada kita semua bahwasanya ketika kita tertimpa musibah, pertama itu yang harus kita lakukan ialah mengucap alhamdulillah. Karena disitulah kita, karena dengan adanya musibah itu, di situ letak Allah itu menguji apakah kita tetap bersyukur menerima takdir Allah, apakah kita tetap bisa bersyukur ketika ada musibah yang menimpa kita. Kan, dan itu ketika seseorang sudah bersyukur Allah, maka dia itu sadar bahwasanya Allah itu lagi sayang nih sama kita. Allah itu sudah menegur kita mungkin apabila kita salah atau apa. Jadi yang memiliki kasih sayang kepada kita otomatis membetulkan diri kita gitu. Jadi intinya tips yang diberikan oleh Syekh Ali ini dapat saya terima sih sebetulnya. Tadi berbeda pandangan dengan apa yang dikatakan Jajat ya. Jajat itu mengatakan kita harus melihat sisi manusiawi orang tersebut gitu. Harus melihat sisi manusiawi diri kita. Ya memang betul gitu ya, mengeluh pun boleh asal nanti semangat lagi gitu kan. Nah, dalam konsep ini seandainya kita tidak bersyukur atau mengeluh atau sedih juga itu tidak apa-apa. Namun seandainya kita bisa mengaplikasikan apa yang sudah, seandainya kita bisa bersyukur ketika Allah memberi kita ujian, maka itu sudah luar biasa ya, sudah menahan amarahnya, menahan kesedihannya, bukan menahan sih, meredakan gitu ya. Kalau menahan kan tetap ada, cuman mangkel gitu. Nah, ini tuh meredakan atau meleburkan istilahnya. Baik, mungkin itu tanggapan dari saya. Ya, Sudrajatullah itu ingin berpendapat lagi ya?
Silakan Sudrajan. Oh iya deh, ini aja sih. Gimana ya? Kenapa saya tadi mengatakan harus melihat dari sisi manusianya, karena pandemi ini kan tidak hanya menyerang umat Muslim aja gitu loh. Pandemi ini nggak cuma menyerang umat Islam aja gitu. Dan kalau misalkan kita lihat konsep dari Yin dan Yang, mungkin teman-teman tahu ya, Yin dan Yang itu kayak kalau misalkan teman-teman lihat film kungfu atau apa gitu kan, itu kan ada tuh buletan yang ada warna hitam dan putih dan ada titik di buletan itu kan bagi dua, ada hitam dan ada putih, dan ada titik hitam kecil, ada titik putih kecil. Itu tuh apa sih maknanya? Di dalam kebahagiaan itu pasti ada kesusahan gitu, dan sebaliknya di dalam kesusahan itu pasti ada kebahagiaan nih. Nah, kalau misalkan kita melihat dari situ, kita bisa tahu loh, sebenarnya di hidup ini ya memang seperti itu. Semuanya itu udah satu paket gitu. Kalau misalkan kita lihat dari konsep Yin dan Yang tadi, mau sebahagia apapun kita, suatu saat nanti ya kita bakal ada kiriman paket nih, kiriman paket kesedihan mungkin kayak gitu. Bisa dibilang sebaliknya juga, ketika hidup kita melarat atau bagaimanapun itu, pasti ada paketan kebahagiaan yang akan datang dalam hidup kita gitu. Nah, maka dari itu ya kita harus bisa melihat dari berbagai macam sisi lah kayak gitu sih. Oke, terima kasih. Iya, saya kira cukup tanggapannya teman-teman ya. Saya coba akan tanggapi dari berbagai perspektif. Cukup ya teman-teman, atau masih pemakalan mau menanggapi lagi? Kalau dari Akhir, Pak. Sudah cukup, Pak. Cukup. Mau memberikan masalah bagi orang yang kehilangan itu, Pak. Boleh. Silakan, mungkin 1 menit atau 2 menit ya. Oke, Pak. Jadi salah satu solusi bagi kita yang ada kehilangan keluarga atau benda yang kita sayangi, solusinya itu kita jangan selalu memikirkan yang hilang tersebut, tetapi kita bikin aktivitas atau kita pergi jalan-jalan. Insya Allah dengan hal tersebut, sesuatu yang kehilangan itu akan lupa. Dan itu pernah Ready praktek itu. Dulu Ready pernah kehilangan kehilangan atau kita nggak lagi gitu, bukan kita lagi yang punya gitu. Tetapi Ready nggak mau mikirin itu terus. Ready bikin aktivitas, sehingga dengan berjalan waktu, barang yang Ready merasa kehilangan tersebut itu lupa gitu. Seperti yang Allah lakukan untuk Nabi Muhammad. Beliau bersedih karena Sayyidah Khadijah meninggal dunia. Kemudian pamannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh Allah untuk menghibur hati beliau? Yaitu dengan mengajak beliau jalan-jalan. Sehingga kesedihan hati beliau itu berkurang gitu. Sudah, Pak? Oke. Baik. Teman-teman sekalian yang berbahagia, saya senang sekali dengan diskusi pagi ini karena diskusinya lumayan berjalan dengan baik ya. Diskusinya cukup hidup. Saya langsung saja menanggapi karena ini kita sampai 7.45, mudah-mudahan waktunya cukup. Karena teman-teman juga jam 8 ada kuliah lagi ya. Yang pertama tentang vaksin dulu ya, teman-teman sekalian. Kebetulan saya di MUI itu, di MUI Pusat, di Komisi Dakwah teman-teman sekalian ya. Di antara yang sudah menanggapi di baik media sosial maupun di televisi, itu ketua saya, Kiai Haji Khalil Nafis PhD, bahkan beliau membuat langsung podcast. Silakan buka podcastnya Khalil Nafis, ya, Kiai Haji Khalil Nafis, itu tentang membahas tentang COVID yang vaksin terbaru. Nah, tadi pertanyaannya apakah betul di dalam
vaksin yang kedua yang akan dikirimkan atau sudah dikirimkan itu ada unsur babi. Ya. Berdasarkan data yang didapatkan oleh MUI, dan di vaksin itu memang kalau teman-teman silakan nanti searching ya, sudah dicantumkan ada unsur babinya di situ. Nah, ada unsur babinya. Lalu pertanyaannya, kalau ada unsur babi, ya, apakah ini halal atau haram, atau thayyib atau tidak? Kan itu pertanyaannya. Nah, di antara tanggapan yang di antara tanggapan yang kemudian dimunculkan oleh Kiai Haji Khalil Nafis, salah satu ketua MUI Pusat yang membawahi Komisi Dakwah, saya menjadi salah satu anggota di Komisi Dakwah di MUI Pusat, Majelis Ulama Indonesia. Yang pertama tanggapannya, memang diakui dan bahkan tertera di vaksin itu ada unsur babi, ya, ada unsur babi. Akan tetapi tadi sudah disampaikan salah satu kaidahnya, ad-daruratu tubihul mahdurat. Tetapi apakah ini menjadi landasan hukum, ya, yang kuat untuk membolehkan vaksin itu diberlakukan di Indonesia? Nah, cara nalar berpikirnya begini, teman-teman sekalian. Memang ada unsur keharaman di situ, ya, ada unsur keharaman. Tetapi karena darurat, ya, karena darurat dan belum ada vaksin yang ada, sedangkan kebutuhan akan vaksin, ya, itu sangat besar dan harus disegerakan untuk mengatasi dari COVID-19. Sehingga dalam perbincangan itu, dalam diskusi itu, vaksin ini tidak dikatakan halal, ya, tidak dikatakan halal, sama seperti vaksin yang lama, ya, Sinovac gitu, ya, vaksin Sinovac itu halal dan thayyib kira-kira kalau vaksin Sinovac. Tapi kalau yang setelahnya ini karena memang ada unsur baik, jadi dikatakan tidak dimunculkan halalnya karena memang ada keharaman. Tetapi boleh dipakai dengan alasan kedaruratan tadi. Ya. Tentu ini kita sebagai akademisi, saya akademisi, meskipun juga salah satu anggota di Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia Pusat, ya, ini boleh berdebat sesungguhnya. Maka perdebatannya misalnya, apakah betul, ya, tidak ada vaksin yang halalan thayyiban lagi? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, di Indonesia misalnya sudah digagas sesungguhnya ada beberapa vaksin-vaksin buatan dalam negeri. Di antaranya vaksin. Hanya saja, teman-teman sekalian, bisa jadi karena alasan politis, apapun itu alasannya, misalnya sehingga vaksin karya anak negeri itu sampai sekarang belum dijadikan sebagai vaksin nasional. Nah, betul memang ada pro kontra, ya, bagi yang ihtiyat, bagi yang hati-hati, apapun bentuknya, apapun alasannya, daruratkah, ya, apakah itu karena tidak ada lagi vaksinkah, ketika ada unsur keharaman di dalam vaksin, maka itu adalah haram. Ya. Itu yang dilakukan oleh beberapa MUI yang bukan MUI pusat. Ya. Tetapi MUI pusat
ya membolehkan karena alasan tadi darurat dan belum ada vaksin selain yang ada itu, ya. Saya contohkan misalnya ketika saya kuliah Islam, Sains dan Al-Qur'an, Islam dan Sains di program Pascasarjana S3, salah satu dosennya adalah Profesor Dr. M.K. Tajudin. Beliau mantan dekan Fakultas Kedokteran UI, sekaligus diangkat menjadi dekan Fakultas Kedokteran UIN Jakarta. Ketika berdiskusi tentang cangkok jantung, ya. Nah, cangkok jantung itu, jantung manusia itu yang paling mendekati, kata beliau, adalah jantung dari babi, ya. Jantung dari babi. Kalau kita cari turunan hukum Al-Qur'annya tidak akan ketemu. Cari turunan hukum hadisnya tidak ketemu. Maka kita mainnya di pintu ijtihad di sini. Ya, maslahatul mursalahnya seperti apa, saddud dariahnya, maka nanti ada perspektif fikih, ya, perspektif fikih COVID-19 dalam perspektif fikih. Nanti itu menjadi bahasan, ya, catatan dari saya. Sesungguhnya ada satu tema lagi kalau mau diangkat, Islam dan sains atau sains dan Al-Qur'an, misalnya COVID-19 dalam perspektif sains dan Al-Qur'an. Itu yang belum ada makalah, sebaiknya dibahas itu, ya. Sebaiknya dibahas. Oke. Jadi begitu, ya. Jadi pandangan yang pertama ada yang tidak ada satupun yang menghalalkan, ya teman-teman. Biar tidak salah paham. Jadi tidak ada satupun pendapat yang menghalalkan. Kenapa? Karena memang tidak halal, ada unsur babinya di dalam vaksin itu sudah tertera itu, ya, ada unsur babi di situ. Maka tidak satupun ulama yang menghalalkan, ya. Tapi dianggap ini baik, gitu, ya, dianggap baik dengan alasan tadi darurat dan belum ada vaksin yang lain dan harus disegerakan karena memang vaksin di Indonesia, ya, atau namanya COVID-19 di Indonesia itu semakin naik sehingga diperlukan untuk segera vaksin. Saya kira clear di sini, ya, tentang vaksin. Oke. Tentang takdir tadi, ya. Tentang takdir ini, kalau kebetulan tesis saya tentang corak kalam, ya, dalam tafsir Fathul Qadir membahas tentang ayat-ayat teologis. Salah satunya adalah tentang takdir. Nah, takdir ini sampai kapanpun tidak akan ketemu. Memang ada dua pro kontra. Tadi salah satunya sudah dijelaskan, ada Jabariyah yang menerima apa adanya. Ada yang teman-teman memang sudah susah sekali diajarkan itu, misalkan nggak masuk-masuk, ya, untuk tidak mengatakan bodoh misalnya. Jabariyah menganggap ya sudah, ini memang sudah dari Tuhannya. Ada orang yang dari lahirnya itu sudah dia miskin misalnya, sudah melarat dia. Karena dia berpaham Jabariyah, ya. Karena dia berpaham Jabariyah, maka ya sudahlah, gitu. Wong Tuhan sudah memberikan aku begini. Nah, teman-teman punya wajah yang pas-pasan misalnya, ya, yang berpaham Jabariyah, aku sudah menerima seperti ini, ya. Satu sisi ini ada nilai plus, ada nilai negatif, satu sisi ada nilai positif. Nilai positifnya apa? Tenang hidupnya, ya, ketika sudah menerima apapun yang diberikan oleh Tuhan. Padahal Jabariyah itu bukan itu sesungguhnya, teman-teman sekalian. Jabariyah itu kalau kita mau buka lebih panjang diskusinya, silakan teman-teman baca Al-Milal wan Nihal Asy-Syahrastani. Beliau menulis kitab Al-Milal wan Nihal karya Asy-Syahrastani. Saya memahaminya begini. Jabariyah itu tidak berhenti sampai di situ, tidak berhenti sampai di situ. Ketika sudah ada ikhtiar, lalu kemudian menyerahkan kepada Allah, itu sesungguhnya yang benar Jabariyah.
Sama seperti misalnya ketika saya diskusi dengan salah satu dosen favorit saya tentang ilmu kalam, ada Profesor Dr. Abdul Aziz Dahlan, guru besar kita juga di UIN. Lalu ada Profesor Kausar Ashari Nur. Kata beliau tidak benar itu bahwa Mu'tazilah itu mengedepankan akal. Nah, selama ini kan kita menganggap atau dari hasil bacaan bahwa Mu'tazilah itu mendewakan akal, ya, sehingga membelakangkan wahyu. Kata Profesor Aziz Dahlan itu tidak benar pandangan seperti itu atau memahami Mu'tazilah itu. Mu'tazilah tetap mengedepankan wahyu, tetapi kecenderungan akalnya atau kecenderungan rasionya jauh lebih besar. Nah, itu ya teman-teman ya. Nah, itu yang Jabariyah, yang Qadariyah tidak. Ya, kita miskin kaya tergantung kepada usaha kita. Kita mau jadi pribadi yang baik atau tidak tergantung usaha kita. Kita mau jadi orang kaya tergantung pribadi kita. Kita mau jadi bintang kelas, ya, aktif di organisasi, aktif juga di bagus juga di akademiknya. Ya, saya selesai kuliah misalnya S1 3 tahun 4 bulan sudah selesai. Tetapi saya juga aktif di HMI, ya, aktif juga di ekstra kampus, di LTTQ, di Hikmah, di yang lain, ya, tetap berorganisasi. Nah, itu tergantung kepada diri kita. Maka dalil yang sering dipakai adalah innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah satu kaum, ya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sampai satu kaum itu dia mampu merubah dirinya sendiri. Ya. Ya, silakan dikombinasikan saja, jangan juga terlalu qadariyah, ya. Qadariyah sekali. Kalau qadariyah sekali itu biasanya banyak menyalahkan orang. Aku tidak naik kelas, misalkan dapat nilai C ini karena dosennya, karena penilaiannya, karena akademiknya amburadul dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang Jabariyah, kata Jabariyah, ya sudah, saya menerima karena memang sudah belajar saya sampai di sini, ya. Seikhtiar saya sudah sampai di sini, hasilnya apapun itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk di dalamnya orang yang terkena COVID-19, apakah ini takdir dari Allah atau sesuai dengan usahanya? Teman-teman, istri saya itu dokter, teman-teman sekalian, ya. Istri saya dokter, luar biasa menjaga protokol kesehatan. Setiap saya mengisi dari mana, selalu harus pakai masker, bukan hanya pakai masker saja, maskernya bukan masker yang biasa, tapi masker medis itu yang tebal, ya. Lalu kemudian habis itu harus dipakai penutup lagi gitu. Ya, begitu sampai ke rumah harus disemprot. Begitu masuk rumah harus langsung mandi. Itu protokol kesehatan yang kita jalankan dari istri. Ya, kalau istri memang dokter di rumah sakit UIN, ya. Lalu ke saya, ke anak-anak dan seterusnya. Qadarullahnya, kenapa saya pertemuan pertama, pertemuan kedua itu tidak hadir, itu saya sedang terkena COVID-19. Ya. Isolasi mandiri di rumah. Dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Kita sudah menjaga luar biasa begitu, ya. Kita sudah menjaga luar biasa protokol kesehatan, tetapi ya tetap masih kena. Nah, itulah ketika kita sudah ikhtiar maksimal, ternyata takdirnya harus ditakdirkan oleh Allah kena COVID-19. Bahkan ya Masya Allah, ya. Tadi sempat disinggung, tanggal 14 itu saya kehilangan orang tua saya yang juga guru besar UIN, mertua, ya, Profesor Fathur Rahman Rauf, mantan dekan Fakultas Adab. Setelah itu ibu mertua saya yang masih sehat bugar, ya,
23 hari setelahnya menyusul, dan itu wafatnya mudah-mudahan syahid, ya, wafatnya kena COVID. Padahal anaknya, ya istri saya yang dokter itu sudah menjaga sedemikian ketatnya. Saya minta bacakan Fatihah boleh ya teman-teman ya untuk kedua orang tua saya yang sudah meninggal, khususan ila ruhi Profesor Dr. Kiai Haji Fathur Rahman Rauf, khususan ila ruhi Hajah Enak Mulyana binti Haji Eman, bi barakat suratil Fatihah. Al-Fatihah. Tentang vaksin sudah, tentang kehendak Allah sudah, tentang takdir tadi, tentang hati yang ikhlas ya. Dalam Al-Qur'an itu ada dua, paling tidak ada qalbun salim, ada qalbun marid. Ada hati yang sempurna ya. Ada qalbun marid. Qalbun marid itu hati yang sakit. Ya. Hati yang sakit itu seperti apa? Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ya, wasawa'un 'alaihim a andartahum am lam tundirhum la yu'minun. Dikasih peringatan, tidak dikasih peringatan, mereka tidak mau menerima. Bahkan diberikan, kemarin saya mengisi halaqah tafsir di Pusat Studi Al-Qur'an, kajiannya surah Al-Kahfi. Nanti bisa dilihat surah Al-Kahfi ayat 54 sampai 59. Ya, Nabi sudah berdakwah, teman-teman sekalian, Nabi sudah berdakwah, tetapi bukannya mereka menerima, tetapi malah memusuhi Nabi. Telinga mereka disumbat, tidak mau menerima dakwahnya Rasulullah SAW. Sudah jam 7.54, jam 8 ya, boleh ya, minta waktu 6 menit lagi selesai. Nah, baik teman-teman sekalian ya, itu qalbun marid. Tetapi ada qalbun salim, ya ada qalbun salim, hati yang salim itu yang hidup, yang sempurna, hati yang tanpa ya, masya Allah ya, senangnya husnudzon sama Allah, ya tidak ada suudzon sedikit pun. Itu qalbun salim ya, itu hati yang selamat itu yang model begitu, ya. Dia justru menyibukkan untuk introspeksi diri, bukan menyibukkan untuk mengintrospeksi orang lain. Nah, itu qalbun salim. Nah, itu qalbun salim. Ya. Lisannya dia pakai untuk berzikir, ya. Kedipan matanya tasbih, pendengarannya adalah kalimat thayyibah, detak jantungnya adalah detak jantung kalimatullah, kalimat-kalimat thayyibah. Wah, itulah qalbun salim. Nah, bagaimana biar menata yang menjadi qalbun salim? Kata Al-Qur'an, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Ingat kepada Allah, maka hati kita akan menjadi tenang. Nah, itulah qalbun salim. Saya kira itu sudah saya tanggapi semua teman-teman sekalian. Mungkin langsung saya absen saja untuk tafsir istima'i kelas 6E ya. Hamka Cahyo Rahmat, Ainur Aida, Irwansyah. Hadir Pak. Oke. Ini pertemuan yang ketiga berarti ya? Iya, Kelas E ya? Oke. Azizah Ilmiah, agak cepat saya yang mengabsen. Azizah Ilmiah. Zindan, Suhardin, Wajang Luhung, Alwi Imam. Hadir Pak, Wajang, oke. Alwi Imam, Afni Mulyani. Hadir Pak. Zizal dia hadir. Roji hadir ya. Muhammad Abdul Ghafur. Agak cepat ya. Sudrajatullah. Hadir. Aditya. Hadir Ustaz.
Agung Dwi Putra, M. Yunus, Hindun, Adam Rai, Hadir, Hairun Pak. Nisa. Adam Rai hadir. Oke. Hairun Nisa. Silmi Maharani. Hairun Nisa hadir, Pak, maaf. Hairun Nisa hadir. Hindun Silmi. hadir, Pak. Oke. Silmi hadir. Oke, Valisa. Hadir, Pak. Oke, Ready. Hadir, Pak. Oke, Sukron Makmun. Hadir, Pak. Ferial. Muhammad Bukhari Muslim. Hadir, Pak. Oke, Eva Susilawati. Hadir. Oke, Muhammad Maulana. Oke, Marzuka An-Nur. Hadir. Marzuki An- Oke. Ya, udah semua ya, yang kelas 6E ya. Nanti kalau yang belum terabsen dan dia sudah masuk, boleh ke grup ya. Jundi As-Siddiq. As-Siddiq. Jundi. Ahmad Fauzi, ini yang kelas 6D. Semester 6D. Hanan Rais. Mujahid Al-Fitrah. Azwardi. Azwardi hadir, Pak. Oke, Fajar Putra. Muhammad Nuril. Hadir, Pak. Oke, Haikal Halilullah. Afnan Jamil. Hadir, Pak. Oke, Fikriyah Mutmainnah. Lutfi Zain. Hadir, Bapak. Fikri hadir. Oke, Lutfi Zain. Hadir, Bapak. Oke, Siti Robiah Hadawiyah. Hadir, Pak. Oke, Muhammad Taqwa Ar-Ridho. Siti Nur Asyah Jamil. Dwi Sulistiawati. Hadir, Pak. Oke, Ananda Amelia. Hadir, Pak. Intan Fadila. Salwa Ijatun Nisa. Septi Aziza. Hadir, Hajar. Pak. Oke, Septi hadir. Hajar. Fatin Rahma. Hadir, Pak. Oke, Vivi Aryatul. Hadir, Pak. Oke, Royanita. Hadir, Pak. Oke, Aufar. Hadir, Pak. Ketua kelas ini ya? Bukan, Pak. Oh, bukan. Angga. Angga. Muhammad Irwangi. Ahmad Muzayyin. Rahmatullah. Hadir, Bapak. Oke, Rahmatullah. Asri Lestari. Hadir, Pak. Oke, Fajar. Hadir, Pak. Oke, Devi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Abdul Salam. Hadir, Pak. Oke, Aufa Ahda. Hadir, Pak. Ini ketua kelas. Iya, Pak. Oke. Aura. Lina Nur. Hadir, Pak. Muhammad Agung. Muhammad Agung. Hadir, Pak. Hadir. Oke, Fauzi Ridwan. Oke, Miftah Rizki. Miftah Rizki. Ahmad Sahlan. Hadir, Pak. Ahmad Sahlan hadir. Oke. Aufa, ini sudah ada grup kelasnya belum? Sudah, Pak. Sudah ada. Grup Nama kelasnya. saya sudah masukkan di situ. Oh, bisa, Pak. Nanti bisa dimasukkan nomor Bapak ke kelas. Bukan bisa, memang harus dimasukkan. Ya. Iya, Pak. Iya, Pak. Siap. Silakan dibuka, teman-teman, dibuka videonya. Saya mau foto ya. Ini ada 2 slide. Nanti saya kirim. Silakan buka. Bapak, Ya, maaf tadi Jundi. bisa hadir, Pak. Siapa? Salwa Izatunisa hadir. Oke, nanti japri ke saya ya. Oke, Ya, Pak. silakan buka. Siti Robiah, Sahlan, Bukhari, Sukron, Eva, Aditya, Zindan, Alwi, Aura, Miftah. Silakan buka semua. Sebentar saja, meskipun saya tahu teman-teman belum mandi, ya. Alwi,
Aura, Miftah, buka videonya. Yuk, slide pertama saya foto. 1, 2, 3, silakan di depan kamera. Ya, 1, 2, 3. Oke. Slide kedua. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke. Ya, untuk kelas 6D segera dibuat 6D segera dibuat grup khusus kelas ini ya. Tafsir Ijtimai, jangan kelas digabung dengan kelas yang lain. Masukkan saya sebagai adminnya juga. Yang kedua, untuk kelas D berarti temanya sudah tahu belum kelas D? Belum, Pak. Belum. Nah, itu sudah saya kirim ke grup kelas itu ya. Jadi Aufa bisa masukkan di situ. Berarti pertemuan berikutnya ini yang kelas yang kelas 6E makalah ke berapa itu atau kelompok berapa? Kedua, Pak. Kedua, oke. Baik, berarti untuk kelas semester 6D ya Aufa, nanti masuk pertemuan langsung untuk kelompok pertama, tapi bahasan yang ketiga ya. Jadi sama dengan kelas E minggu depan ya. Memungkinkan nggak bisa 2 kelompok itu Aufa sama Roji? Karena kita sudah mau Ramadan ini. Kalau bisa sebelum Ramadan kita selesaikan, misalnya entah pagi, malam dan seterusnya. Jadi makalah ini silakan dibuat dari sekarang. Semua makalah, semua kelompok ya. Bukan hanya itu. Jadi saya coba mau selesaikan kuliah kita ini sebelum Ramadan mudah-mudahan kalau memungkinkan. Kalau tidak bisa ya Ramadan pagi atau setelah tarawih atau mungkin sekaligus qiyamul lail ya, misalnya ya. Ya syukur-syukur misalnya dalam waktu 15 hari ini, misalnya kita Kamis pagi nih, bisa nggak Pak misalkan Jumat pagi kita atur aja. Jadi 12 pertemuan itu sudah selesai. Begitu. Atau Pak, kalau gitu habis maghrib atau habis isya, bisa nggak? Nah, makanya makalahnya silakan teman-teman sudah dibuat dari sekarang. Ya. Catatan untuk pemakalah tadi, ya itu saya tahu itu kopas semua itu ya. Hindari kopas, copy paste. Saya tahu itu. Ini tafsir Jalalain. Ya. Kalau mau tafsir Jalalain, tampilkan tafsir Jalalain asli dari kitabnya. Kalau dari tafsir Kemenag, tampilkan kutipan langsung dari tafsir Kemenag. Kalau mau tafsir Ibnu Katsir, tampilkan kutipan langsung dari tafsir Ibnu Katsir. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami? Iya Pak, bisa. Ya Pak. 5 menit. Saya kira itu dari saya, mudah-mudahan manfaat. Tadi yang minta rekamannya, nanti setelah ini saya akan upload ke channel, entah itu di channel Pusiat El Hasani atau di channel saya pribadi Hasan Ahmad Said. Silakan teman-teman bisa berdiskusi lagi di situ dan bisa komentar lagi di situ ya teman-teman. Nanti saya akan share linknya. Baik, billahi taufiqul hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Pak. Ya, seleb ya. Pak, assalamualaikum. Ya.